Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi perencanaan usaha bidang konversi energi. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar sistem produksi peralatan konversi energi. Energi merupakan hal yang abstrak, sulit dibuktikan, namun keberadaannya dapat dirasakan. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari satu bentuk energi satu ke energi yang lainnya. Aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi. Konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Turbin angin merupakan komponen yang dapat menghasilkan listrik. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Konversi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter DC AC, dan beban listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa menggunakan generator. Energi air. Arus air menggerakkan sudu-sudu turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Selanjutnya, biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti memasak, penerangan, penggerak, dan salah satunya digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Berikutnya, energi panas bumi.
Energi panas bumi berasal dari inti bumi, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Penggunaan panas bumi selain untuk pembangkit listrik, energi panas bumi ini juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik yang dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Berikut beberapa manfaat produk rekayasa konversi energi. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan mengatasi ketergantungan dari energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan ramah lingkungan, dapat mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik di daerah-daerah terpencil secara merata dapat mensejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi dampak buruk akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk kegiatan produktif pada industri rumahan. Dan F. Terciptanya lapangan kerja di berbagai sektor. Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Potensi alam berupa sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun dan potensi angin di daerah pantai memungkinkan untuk pembangkit energi baru terbarukan melalui panel surya dan turbin bertenaga angin. Perencanaan produk rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang dengan menggunakan alat pirolisis. Pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat digunakan barang bekas berupa drum yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat pendukung dalam pembuatan arang briket diantaranya alat pirolisis atau drum pembakaran, alat penumbuk, ayakan, wadah pencampuran kanji, pencetak arang briket, dan alat pengeringan. Sedangkan bahan pendukung pembuatan arang briket diantaranya tepung kanji, air, limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawit, sekam, dan limbah industri furnitur.
Berikutnya, proses produksi rekayasa konversi energi. Pembuatan arang briket. Konversi energi dapat dilakukan melalui konversi dari limbah pertanian sebagai bahan baku untuk dibuat arang briket. Arang briket sebagai salah satu energi terbarukan diproses melalui proses pembakaran arang yang disebut dengan proses pirolisis. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan untuk pembuatan arang briket, misalnya tempurung kelapa, kayu bakar, kulit durian, sekam, kulit kakao, dan bahan lain yang dari sampah organik. Yang kedua, proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Pembakaran dilakukan pada tungku pirolisis yang berupa tabung pembakaran tertutup dengan sebuah lubang pengeluaran asap. Yang ketiga, penepungan. Arang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan atau butir yang homogen. Yang keempat, pencampuran. Pencampuran tepung arang, kanji, dan air dilakukan dengan menyiapkan tepung kanji dan air, dididihkan sehingga menjadi kental dengan perbandingan antara tepung kanji 6 gram, air 30 gram, dan tepung arang 60 gram. Yang kelima, pencetakan arang briket. Pencetakan arang briket dilakukan dengan menggunakan alat pencetak arang briket. Berikutnya, pengeringan. Arang briket yang telah dicetak masih mengandung kadar air yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengeringan yang dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran atau menggunakan pengering buatan. 7. Penggunaan produk arang briket. Arang briket merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Arang briket dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil seperti minyak tanah, bensin, dan solar. Arang briket diperlukan untuk keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar kompor, khusus untuk arang briket untuk keperluan memasak. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material antara lain baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Unsur-unsur penting penunjang keamanan yang bersifat non-material antara lain buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu, isyarat bahaya, himbauan, dan petugas keamanan. Kesehatan dan keselamatan kerja pada dunia usaha dan dunia industri harus diperhatikan dengan seksama oleh semua tenaga kerja dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, kembangkan sikap tanggung jawab atas keselamatan diri. Membiasakan menjaga kebersihan di area kerja. C. Logam cincin merupakan penghantar listrik yang baik. Sebaiknya tidak digunakan pada saat bekerja pada rangkaian yang berarus listrik. D. Rambut panjang diikat atau dipotong jika bekerja pada mesin.
E. Gunakan peralatan perlindungan diri meliputi kacamata, pelindung telinga, sarung tangan, helm, safety shoes, earplugs, pakaian keselamatan kerja tidak terlalu longgar, dan masker. Perawatan produk konversi energi yang berupa peralatan dalam pembuatan arang briket dilakukan dengan cara A. Menjaga kebersihan lingkungan kerja. B. Mencuci peralatan dengan bersih sebelum digunakan. C. Mengembalikan peralatan yang telah digunakan pada tempat penyimpanan. D. Bekerja dengan disiplin, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. 7. Pengemasan produk bidang konversi energi. Supaya fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dibuat semenarik mungkin dan punya ciri khas. B. Memuat informasi yang jelas dan jujur. C. Menarik dengan komposisi yang imbang. D. Ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan, dan bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada arang briket, yaitu informasi yang dibuat pada kemasan berisikan tentang A. Informasi produk yang sebenarnya. B. Foto atau gambar produk. C. Logo perusahaan. D. Alamat produsen, dan E. Bobot produk. Selanjutnya, silakan kerjakan aktivitas 2A sampai dengan 2F, yaitu mengidentifikasi konversi energi, mulai dari energi angin, surya, air, biogas, biomasa, dan panas bumi. Kemudian tugas 2 mandiri tentang ragam produk peralatan bidang konversi energi yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas 3 kelompok tentang observasi kegunaan peralatan bidang konversi energi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat bekerja.